بالله من الشيطان الرجيم العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Sekarang Sunda apa Jawa? Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa bi'ulumi yusrihi bidarina. Wa hiya lan utawi iya benarnya. Wayalan utawi zakat fitrah iku arba'atu amdudin papat piro-piro mud. Wayalan utawi zakat fitrah iku arba'atu amdudin papat piro-piro mud. Bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan ukurane mudde Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajibulan wajib opo an-niyatu niat. Wa tajibulan wajib opo an-niyatu niat fil jami'i ing dalem sekabehane zakat. Ing dalam sekabehane zakat wala yajuzu lan ora wenang itu so apa dot sih itu? Apa dot itu? Di Bapak ada titiknya. Wala yajuzulan ora menang opo ayusropa yen ngalihaken yen dialihaken opo azakatu zakat wal fitratu lan fitrah. Wala yajuzulan ora nang opo ayusropa yen dialihaken opo azakatu zakat mal wal fitratu lan zakat fitrah. Ila hurrin angin maring wong kang merdeka. Ila hurrin angin maring wong kang merdeka muslimin kang Islam. Muslimin kang Islam muttasifin kang disifati Muttasifin kang disifati bisifati ahadil asnafi bisifati ahadil asnafi kelawan salah sewijine piro-piro golongan kelawan sifat salah sewijine piro-piro golongan. Bisifati ahadil asnafi kelawan sifat salah sewijine piro-piro golongan asamaniyati kang 8.
Al fakiri kaya fakir, wal miskini lan miskin. Wa kaunuhu lan utawi anane wong kang nerima zakat iku ghairu hasyimin, iku ghairu hasyimiyin ya, sakliyane keturunan bangsa Ibnu Hashim, sakliyane keturunan bangsa Ibnu Hashim, wala mutalibiyin lan ora keturunan bangsa Bani Muthalib. Iku ghairu hasyimiyin, ora keturunan bangsa Bani Hashim, ora keturunan Bani Hashim, itu aja lah disingkat lah. Ora keturunan Bani Hashim, wala mutalibiyin dan ora keturunan Bani Muthalib. Wala maula, wala lan ora ana posisi uang iku maula dadi gusti lahum maring Bani Hashim. Oh salah gusti ini. Ghairu atiki, oh bukan budaknya Bani Hashim ya, bukan budaknya Bani Hashim. Bapak belum baca ini, jadi baru bangun ya, belum baca, masih ngeheng, masih loading, otaknya masih loading ya. Belum. Kalau udah baca tengahnya biasanya paham nih. Nah, tinggal dulu lah, nanti itu PR ya. Kalau masalah PR. Wala wajibu lan wajib opo isti'abul maujudina meratani pantan kang wujud kabeh minhum saking asnaf. Opo isti'abul maujudina meratani pantan kang wujud kabeh minhum saking asnaf. Wa amal hajulan anapun utawi haji iku bahwa maka utawi haji iku khamisun nomor 5 kaping 5 iku khamisu arkanil islami, iku khamisu arkanil islami kaping 5 piro-piro rukun Islam. Iku khamisu arkanil islami kaping 5 piro-piro rukun Islam. Wahya lan utawi haji iku fardun hukume wajib, hukume fardu wajib ya, ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam. Hurrin mukallafin kang mukallaf, hurrin kang merdeka. Wa kadzalan iku kaya mengkonon haji. Wa kadzalan iku kaya mengkonon haji al umratu utawi umrah.
fil umuri ing dalam seumur hidup lah konon ing dalam umure marrotan sekali atau seambalan bisyartil istitaati kelawan syarate kudu mampu atau ngeraksa mampu lah ya. Wahyalan utawi istitoah atau mampu iku ayam lika yen ta ngemiliki sapa wong maing sesuatu bekal berarti ya. Yahtaju kang butuh sapa wong ilaihi maring ma pisaparihi ing dalam perjalanane wong berarti bekal ya, maknya bekal berarti ilal haji maring ngelakonaken ibadah haji. Apane dahaban lungane wa iyaban lan balike. Ini jadinya apa nih? Oh, jadi maf'ul ya. Wa ayam lika lan yen ta ngemiliki nafaqotaman ing napakoe wong ya. Wa ayam lika lan yen ta miliki sapa wong nafaqotaman lan ing napakoe wong alzamuhu kang wajib ing wong apa napakoe wong. Alzamuhu kang wajib ing wong apa napakoe wong ila rujuihi maring kembaline si wong. Ila rujuihi maring kembaline si wong. Maring balik ing omah lah. Wa amalul haji lan utawi pira-pira amale haji. Wa amalul haji lan utawi pira-pira amale haji iku salah satu asya'a. Ana telu pira-pira sewiji-wiji. Arkanun sewiji pira-pira rukun. Maksudnya arkanun yang pertama adalah rukun-rukun haji. Wa wajibatun lan wajib-wajib haji. Wa sunanun lan sunah-sunah haji. Sampai sini dulu lah. Pokoknya baru bangun nih, belum nyambung. Oke, halaman 21 ya. Halaman 21 faidatun ya. Kemarin baru menjelaskan beberapa golongan yang boleh buka puasa di bulan Ramadan. Yaitu yang pertama orang sakit, kedua bepergian, ketiga orang hamil, keempat orang lapar pisan. Ya, laparnya lapar sekali. Banyak sekali di sini nih. Karena belajar, karena kerja keras, karena ini banyak di sini. Banyak. Karena kerjanya masyakot berat, banyak nih. 1, 2, 3, 4. Yang kelima menyusui. Yang keenam 2 pikun ya. Yang ketujuh haus sekali. Hausnya bukan biasanya. Yang kedelapan selamat dari kematian. Itu ada 8. Kemudian
Adapun tingkatan puasa ada 3. Pertama, puasanya orang umum, orang awam. Kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang khususul khusus. Amma saumul umumi, adapun puasanya orang awam seperti kita adalah kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqo tafsiluhu. Menahan atau mencegah perut dan kemaluan dari datangnya syahwat. Ya, bagaimana perincian yang sudah dijelaskan terdahulu. Itu adalah puasa orang awam. Hanya bisa menahan perut dan syahwat gitu. Puasa orang awam. Terkadang ini pun susah ya. Kadang ini pun kita susah untuk mengerjakannya. Nah, kemudian yang kedua, ini langsung di sini loncat ke puasa khususul khusus, yaitu adalah puasa hati dari keprihatinan dunia, puasa hati dari memikirkan dunia, dan mencegah hati dari apa-apa selain Gusti Allah. Dan bisa menghasilkan kefitrahan, kesucian di dalam puasanya. Pikirannya bersih selain Allah. Ya. Bersih dari pikiran dunia semuanya. Ini adalah puasa khususul khusus. Kemudian yang ketiga, puasa khusus. Ini adalah puasanya orang-orang sholihin. Nah, seperti apa puasanya orang sholihin? Fahuwa ma'asyaru ilahil musannifu biqaulihi. Nah, ini nih yang ada di matan ya. Puasa orang khusus adalah min tamami saumi kaful jawarihi amma yukrihullahu ta'ala minal a'dha'i sab'atil ati dzikruha. Di antara kesempurnaan puasa adalah bisa mencegah anggota-anggota badannya dari perkara yang dimakruhkan oleh Allah, dari perkara yang dibenci oleh Allah. Dari apa sih? Berbuat dosa. 7 anggota. Apa saja 7 anggota? Yang pertama batnun, perut. Perut bisa mencegah dari perkara yang subhat dan perkara yang haram. Jadi nggak makan yang subhat haram. Sewaktu buka, itu waktu puasa ya. Kemudian 2, lisan, lidah berarti ya. Bisa mencegah dari adu domba, memfitnah, apalagi berbohong, berbuat permusuhan dan lain sebagainya. Itu yang kedua, lisan. Ada 7 ya. Yang ketiga, mata. Mata bisa mencegah karena mata ini sangat luas sekali jangkauan arah pandangnya. Bisa mencegah dari sesuatu yang tercela, dari apa-apa yang tidak boleh dilihat. Nih, 3. Yang keempat, kuping. Kuping bisa mencegah dari yang sesuatu yang didengar yang makruh, yang dibenci, bahkan yang haram. Tuh, yang boro-boro yang haram, yang makruh pun jangan ya. Kalau yang haram kan jelas haram ya. Ini yang makruh pun jangan. Baru 4 tuh. Yang kelima, keenam, ketujuh, tangan, kaki dan parji, kemaluan. Tangan, kaki dan parji bisa mencegah dari dosa-dosa yang dimakruhkan. Tuh, boro-boro yang haram, yang makruh aja nggak boleh. Ketika berpuasa. Jadi 7 anggota ini, jangankan yang haram, yang makruh saja tidak boleh. Kita harus bisa mencegahnya. Nih kalau bisa nih. Qala al-Barmawi fa illam yakub jawarihu lam yahsil lahu illal hadza minal ju'i wal atsi. Kata Imam Barmawi, barang siapa orang yang tidak bisa mencegah anggotanya, tadi yang disebutkan tuh yang 7 anggota tidak bisa mencegah, maka puasanya tidak akan bisa menghasilkan bagi dirinya. 0 puasanya.
kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus, lapar dan dahaga saja, itu ya. Kemudian fafil hadisi khamsun yubtirna, ini nih dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada 5 perkara yang bisa membatalkan orang puasa. Membatalkan di sini bukan membatalkan puasanya secara fikih, tapi membatalkan, menggugurkan pahala puasa. Ini juga yang sudah disampaikan oleh Syekh Yusuf, guru kita semua. Yang pertama apa? Bohong. Bohong dimakruhkan ketika tidak ada darurat, tidak membahayakan orang lain, bohong pun makruh ya. Kamu sudah mandi belum? Sudah, padahal belum. Kan nggak buat bahaya buat bapak ya. Meskipun nggak buat bahaya buat bapak, tapi tidak boleh. Kemudian yang kedua, masih bohong ini ya. Apalagi kalau yang membahayakan orang lain, berbohong berbahaya bagi orang lain, ini hukumnya haram. Wa mahalul karohati indantipail hajat. Kenapa sih dimakruhkan bohong? Karena memang tidak adanya kebutuhan kepada bohong, nggak butuh buat bohong. Asal ngomong aja ngebohong ya, boleh. Tapi kalau seumpama bohong tersebut butuh ya, contohnya untuk mendamaikan istri, yang suami istri itu tidak makruh, bahkan wajib. Bohong begitu wajib ya. Seperti menyelamatkan orang yang akan dibunuh, kita niatnya untuk menolong, membohongi orang, kemana sih itu, mau saya bunuh nih, kesana, padahal kita bohong. Gak apa-apa itu, bahkan wajib itu bohongnya seperti itu ya. Bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekh Romli dalam kitab Umdatur Robih. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa membatalkan, menggugurkan pahala puasa adalah ghibah, merasani, ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain seperti dimakruhkan ketika arah puasa ya, ngomongin orang lain. Adapun yang diharamkan adalah dat gibahnya. Ini nih ya. Kemudian yang ketiga adalah adu domba. Adu domba, berbuat sesegera mungkin untuk berbuat kerusakan, membuat pertikaian, permusuhan, adu domba orang lain lah. Ini nggak boleh. Yang keempat, sumpah bohong, sumpah lacut, sumpah yang membujuk ya, supaya membelbeskan, menjerumuskan temannya kepada dosa ya. Kenapa sih dia bersumpah? Li'annahu halafa kadiban ala ilmin minhu. Karena dia bersumpah itu, orang yang bohong itu, karena sudah diketahui oleh, karena sesuatu tersebut sudah diketahui oleh temannya. Jadi terpaksa itu bohong. Tuh ya. Kemudian yang terakhir adalah melihat dengan syahwat. Ini nih bisa menggugurkan pahala puasa. Melihat dengan syahwat. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian di samping itu wal kublatu, menucup, mencium nih. Ini juga sama, dimakruhkan mencium. Mencium apapun ini ya. Oh, mencium, awas. Kan kalau suami istri mah kan kalau gerget ya, pengen nyium, kecerup aja. Ini sama menggugurkan pahala puasa nih. Apalagi kalau jimanya mah jelas ya, jima jelas. Bahkan diharamkan melihat kepada perkara yang bisa membuat senang-senang, meskipun itu adalah batang kayu. Di sini seperti
melihat kepada batang kayu dengan syahwat. Misalnya ngobrol bahas pasti ngobrol gitu, bapak diomongan ya. Santriwati perempuan lihat batang, lihat kokol beduk, dipegang, dilihat, diraba, diterawang, dilihatin, dihayal, seperti punya Ehan. Dibayang-bayang, itu apa haram tuh, jangan. Megang pensil, dipegang-pegang seperti punya Ibnu pensil. Aduh, harus ke Maerot tuh ya. Nah begitu, itu nggak boleh. Tuh, bahkan diharamkan begitu ya. Batasan syahwat adalah ketika melihat terasa enak di sini ya. Ayan duro, tuh di sini ya. Ketika melihat tuh ngerasa enak, berarti itu tuh udah kena syahwat ya. Pernah belum melihat ngerasa enak? Pernah belum? Bapak tanya, laki-laki pernah belum melihat terus ngerasa enak? Pernah belum? Sering, itu bukan pernah. Gak mungkin belum mah. Kalau belum, gak mungkin sering masuk ke kobong perempuan, gak mungkin. Pasti betah di sini. Karena kerasa enak ya sering masuk, ngelirik. Tiba-tiba ada yang baru keluar dari kamar mandi, ngelirik. Kerasa enak ngelihatnya tuh, ser gitu. Kemudian kata Imam siapa nih? Ini yang sudah dijelaskan oleh Imam Bajuri ya. Disunahkan meninggalkan syahwat ya, diri sendiri yang diperbolehkan. Bagi kita sendiri nih, sunnah untuk meninggalkan syahwat seperti mencium aroma wangi-wangian, disunahkan. Kalau bisa mah disunahkan untuk meninggalkan itu, mencium wangi-wangian, memegang wangi-wangian, melihat yang wangi-wangi. Li'annahu sirrus saum, karena meninggalkan syahwat ini adalah rahasianya puasa. Tuh gitu ya. Karena tujuan terbesar puasa adalah mencegah diri sendiri dari timbulnya hawa nafsu dan bisa kuat melaksanakan takwa dengan cara mencegah anggota badan supaya tidak timbul syahwat, supaya senang ibadah. Tuh begitu ini nih penjelasannya. Supaya senang ibadah atas semata-mata ibadah yang sempurna, dohir batin karena Allah. Tuh. Kemudian wa min tamami shaumi tahriyul iftari ala halalin. Di antara kesempurnaan puasa lagi menyengaja berbuka dengan perkara yang halal. Halal di sini adalah yang halal bangsa rupa. Rupanya halal. Bukan halal yang murni. Awas. Bapak terang ini, halal bangsa rupa itu adalah fal halalus suwariu huwa ma la yu'lamu asluhu lakin ma'asunil qalbi ilaih. Halal yang bangsa rupa itu sesuatu atau barang atau makanan ya yang tidak diketahui asalnya tapi hatinya tenang ketika makan. Contoh, kita makan apa ya? Kan chicken aja lah chicken ya. Kita kan nggak tahu dipotongnya, ya nggak? Tahu nggak dipotongnya? Tapi kita tenang kan makanya cukup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah itu halal bangsa rupa. Wa amma ma'as adami sukunil qalbi bahwa syubhatun. Tapi kalau udah mah kita nggak tahu dipotongnya seperti apa, tapi hatinya nggak tenang. Aduh, saya hatinya nggak tenang makan ini nih. Ya udah itu hukumnya subhat. Nah gitu. Tapi kalau seumpama diketahui asalnya dari haram, kita tahu tuh ayam chicken ini misalnya chicken aja nih. Ternyata dia ayamnya tuh tidak dipotong, tidak disembelih, tapi dimasukkan ke dalam air panas. Banyak loh. Bapak lihat sendiri.
video di YouTube. Ternyata ada beberapa inilah ya, oknum yang memotong ayam hanya dengan diikatkan, dimasukkan ke dalam kuali yang diisinya air panas mendidih, mati diangkat, diekpos. Karena kalau motong satu-satu kan lama, ya enggak. Sementara pesanan ribuan, hanya mereka begitu. Ayam diikat, gitu ya, masukin, berbes, mati, diangkat lagi udah. Ada yang begitu. Nah kalau kita tahu, misalnya kita masuk ke dalam pabrik itu tahu, wah kayak gini dikirimnya kemana, tahu, ke sini digoreng sama ibu ini, ya kita haram makannya karena tahu asal kejadian pemotongannya, kita tahu itu haram. Sedangkan yang halal murni, wa ammal halalus sirfu, ya, halal yang secara murni, halal ini mah. Ini kata, bahkan di sini keterangannya tidak ada di zaman ini, sampai nggak ada, kecuali air hujan yang turun dari langit. Itu yang halal murni. Air hujan makan murni ya, ketahuan. Iya, orang nggak campur sama apa air hujan. Maaf. Kenapa di sini keterangannya nggak ada yang halal murni, sampai bilangnya di zaman ini nggak ada yang halal murni kecuali air hujan? Kenapa? Karena banyak campuran. Sok makan apapun pasti campurannya ada, ya nggak? Ada mecinnya, ada uyahnya, ada air ininya. Mecinnya apa ini, bersin nggak dulunya? Campur nggak? Iya nggak? Belum garamnya, belum adonannya. Air apa tuh? Teh sisri aja seumpama nih, beli. Ya itu teh sisri serbuknya kan belum tentu. Tapi kita cukup dengan yakin itu halal, insya Allah halal, itu begitu. Banyak campurannya. Awas sih, bukan berarti bapak nggak boleh kalian minum. Itu bukan. Artinya memang banyak sekali sekarang itu banyak yang campuran. Ya kayak mengacim, jual gorengan mengacim di depan. Ya enggak adonan. Kita kan tahunya kan itu kan mengacim, beli kolnya, ya enggak? Beli ininya dari sini. Tahunya kan halal ya. Emang halal tahu. Tapi apakah kita tahu kol di sananya gimana? Kan udah dibersihin di sini, Pak. Iya, memang betul. Misalnya apalagi? Adonannya, dari serbuk ininya sampai ke ini kita kan nggak tahu. Makanya kita cukup meyakinkan, asal tahu itu bukan dari hewan yang haram, itu aja ya. Itu bukan berasal dari yang haram. Oh ini mah cuma dari kol, dari adonan gini. Ini mah insya Allah halal semua lah. Yakin, asal yakin insya Allah halal gitu ya. Sementara yang paling utama pada zaman sekarang ini perintahnya nih. Ini anjuran. Anjuran pada kita masa sekarang ini, hendaklah berbuka puasa dengan air yang kita ambil dari sungai. Coba kita lihat sungainya bersih nggak sekarang? Kalau bahasa ini malah air yang langsung dari sumberan gitulah. Kalau bapak mungkin air Pamsimas. Air apa tuh? Ledeng mungkin ya. Betul. Itu kan dari tanah langsung ya. Suci. Kenapa sih? Karena itu jauh dari perkara yang subhat. Fa inna syubhati qad kasurat. Perkara yang subhat itu sangat banyak sekali ya. Banyak. Yang ada di masyarakat banyak. Kemudian waqala Halimi, Bapak hanya baca di sini ya. Qala Halimi, ada lagi anjuran dari Imam Halimi, hendaklah berbuka dengan sesuatu yang dikenai oleh api. Berarti yang dipanggang berarti ini. Kalau tidak nemu sesuatu yang tidak pernah tercampur, maka boleh berbuka dengan yang campuran. Seperti ya kita kan banyak yang campuran kan, yang udah terkenal dengan yang lain. Ya kayak ayam aja kan, ayam tadi kan chicken,
apalagi ayam goreng ya itu kan banyak campuran, kolak campuran, ya banyak lah yang campuran banyak tuh. Yang jelas-jelas murni kelihatan mah dikit sekali. Intinya mah di sini karena memang apa? Ini kan kitabnya kan fikih juga, ada bahasa tasawuf juga ya. Jadi anjurannya itu lebih kepada kita apa tuh mengolah sendiri, memasak sendiri. Tuh ini mah. Tapi kita jangan dibikin ribet lah, jangan bikin ribet. Ya. Yang penting kita bisa ibadah di sini ya. Dan jelas kita tahu itu dari penjual orang muslim, dan insya Allah kalau selagi itu bukan makanan babi, anjing ya atau bangkai, insya Allah ya itu halal. Cuman kita ikhtiarnya sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara kesempurnaan puasa lagi adalah tidak memperbanyak makan. Awas nih, tidak memperbanyak makan. Sewaktu buka dengan cara memenuhi perutnya dengan perkara yang halal. Waktu buka terlalu kenyang, nggak boleh ya, karena ini adalah dibenci. Fama min wi'ai abghadu ilallahi, sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah orang yang memenuhi perutnya dengan perkara yang halal. Tuh nggak boleh ya. Kenapa sih? Karena tujuannya puasa adalah lapar ya, mencegah hawa nafsu, supaya kuat ibadah, supaya takwa. Itu tujuan puasa, bukan untuk apa namanya makannya sampai banyak. Di sini masih ada kan yang buka sampai makannya banyak? Oh, hati-hati ya. Tiga bak terawih koclak koneku yang banyak-banyak. Nah seperti itu ya. Jadi puasa itu jangan sampai dijadikan sebagai memindahkan jadwal makan saja, bukan. Kan biasanya kalau nggak puasa makannya berapa kali? 3, 4, dan 4. Kalau bapak kalau nggak puasa makannya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 mungkin. Kan makannya sedikit-sedikit. Karena bapak nggak bisa sampai kenyang. Kalau kenyang pasti kayak ngimamin semalam tuh. Tinggal serokaat lagi udah nggak kuat. Itu untungnya masih hidup lah, alhamdulillah. Masih kuat tuh. Itu kalau dipaksa terakhir itu pas witir kedua tuh ya, 2 rakaat udah begitu, cuman ditahan udah. Gimana sih? Nggak bisa napas tuh gitu. Langsung ke belakang. Ganti sama Abi Hasan, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Diharuskan memperbanyak puasa sunnah ya di hari-hari yang utama secara syariat, seperti puasa Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah. Baik untuk orang musafir juga sama tuh ya, kalau bisa mah. Wa musafirun, bahkan untuk orang bepergian juga ya dianjurkan puasa. Ini dianjurkan tuh kalau kuat mah. Kemudian puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram, puasa hari anak yatim. Kemudian Tasu'a, puasa Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Jadi tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram itu puasa. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa 6 hari bulan Syawal nanti. Di sini masih banyak nggak kalian nih? Kalau habis Lebaran, besoknya 6 hari puasa nggak? Enggak ya. Kalau di Buntet Pesantren Cirebon, di Pondok Bapak nih, di sana masyarakat Buntet itu udah biasa. Lebaran itu ada 2 kali.
Pertama lebaran salaman, kedua lebaran ketupat. Pas lebaran Idul Fitrinya itu lebaran salaman. Itu setelah sholat di masjid itu salaman yuk hampir seluruh warga salaman bener. Banyak sekali. Jadi pertama jalan ke sini pulangnya beda ya salaman. Itu hari salaman aja. Paling makan kue aja biasa. Kalau dibuntut begitu. Nah setelah lebaran hari Idul Fitri besoknya tuh sama seperti bulan Ramadan lagi. 6 hari tuh kayak kuburan. Paginya tuh ya sedikit yang bangun. Pokoknya 6 hari itu kayak puasa lagi lah. Nanti pas hari ke-7 ya, misalnya lebaran hari Senin lebaran salaman Idul Fitri. Senin lagi lebaran ketupat, baru makan-makannya lebaran ketupat. Itu dibuntut begitu. Nah Bapak alhamdulillah karena dulu terbiasa ya begitu, biasa begitu. Makanya ketika ada tamu datang pas hari ke-5, hari ke-6, Bapak berat sekali buka, benar berat sekali. Sama mertua pun kalau saya pulang ya, Bapak itu biasa mudik itu satu hari setelah lebaran. Besoknya langsung mudik. Di sana mau makan-makan tuh harus bilang dulu. Bapak udah pesen. Kalau mau makan-makan bilang dulu, saya batal 1 hari. Kalau nggak bilang ya ini ya. Di Bapak di sana kalau di Tasik kalau mudik pasti puasa gitu. Puasa sama karena sayang. Sayang sekali. Kemudian puasa Rojab ya, di bulan Rojab nih. Puasa di bulan Sa'ban. Kata saya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram dari Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumin yaum Arafata faqala yukafiru sanatal madiyata wal qabilah. Kanjeng Nabi ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Kata beliau, kata Kanjeng Nabi, orang yang melaksanakan puasa Arafah nanti pahalanya bisa melebur dosa-dosa 1 tahun ke belakang dan dosa-dosa 1 tahun ke depan. Kemudian ditanya lagi tentang pahala puasa Asyura 10 di bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Itu bisa melebur bisa melebur dosa 1 tahun ke belakang. Oh itu ya. Kemudian Kanjeng Nabi ditanya lagi tentang pahala puasa Senin Kemis, puasa Senin ya. Kata beliau, hari itu saya dilahirkan, hari itu saya diutus jadi Rasul maksudnya ya. Hari itu saya diturunkan Al-Quran, kata beliau tuh. Rawahu Muslim. Kemudian dari Abi Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana summa atba'u sittan min syawwala kana kasiyamid dahri. Ini nih yang hadis populer ya. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh 30 hari ya atau 29 hari, pokoknya penuh puasa bulan Ramadan, kemudian diiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah puasa 1 tahun penuh. Ini kenapa Bapak sangat eman, sangat sayang sekali, nggak mau batal 1 bulan puasa Ramadan, besok buka Idul Fitri, besok lagi 6 hari puasa. Ini nih bagaikan puasa 1 tahun. Tapi kebanyakan orang kalau sudah Idul Fitri, besoknya pikirannya pengen jalan-jalan, bener gak? Yakin Bapak mah? Bapak sampai kata istri kayak, kuper gitu. Orang lain pengen kesini Ciater, ini mah gak pengen kemana-mana. Orang lagi puasa pengen kemana tuh? Tuh ya. Bapak gak pernah kepikiran. Hanya amalan yang paling besar itu ketika sedikit sekali, jarang sekali orang yang mengerjakan. Oke, lanjut ya. Kemudian hadis Nabi lagi, man soma awwala khamis
awwala khamisa min Rajab kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah. Ini penting nih. Barang siapa, kata Kanjeng Nabi ya, yang berpuasa hari Kamis di awal bulan Rajab, maka dia berhak oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ciriin hari Kamis ya. Kemudian hadis Nabi lagi, ala inna Rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati wa man shoma yawman min Rajaba imanan wa ihtisaban istaujiba ya ridwanullahi al-akbari wa uskina al-firdausa al-a'la ya. Ingatlah sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah, bulannya Gusti Allah. Sa'ban itu adalah bulanku, kata Kanjeng Nabi. Ramadan itu adalah bulan umatku. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, ya, ikhlas, dia wajib mendapatkan ridhonya Allah dan akan ditempatkan di surga Firdaus yang tinggi. Kemudian dari Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu Rajab ala sa'iri suhuri kafadlil Qur'ani. Hadis Nabi lagi, katanya keutamaan bulan Rajab itu, keutamaan bulan Rajab dari bulan-bulan lainnya bagaikan kafadlil Qur'ani ala sa'iril kalam. Keutamaan Al-Quran dari semua ucapan tuh, apapun itu, mau novel, mau puisi, mau kitab apapun lah ya, bulan Rajab itu lebih utama dari bulan-bulan lainnya bagaikan keutamaan Al-Quran dari semua ucapan, dari semua kalam. Wa fadlu sya'bana ala sa'iri suri kafadli ala sa'ir anbiya. Keutamaan Sya'ban dibandingkan dengan bulan lainnya bagaikan keutamaanku dari nabi-nabi yang lain. Tuh ya. Nabi Yusuf ganteng nggak? Tapi lebih ganteng Kanjeng Nabi sebenarnya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang Kanjeng Nabi bisa. Cuman tidak langsung, ya, tidak langsung. Nabi Musa membelah lautan, iya enggak? Kanjeng Nabi pun membelah apa? Bulan. Banyak ya, banyak. Sebenarnya semua mukjizat para nabi itu ada pada mukjizatnya Kanjeng Nabi ya. Banyak sekali ceritanya. Kemudian terakhir, wa fadlu ramadana ala sairi suhuri kafadlillahi ala khalqihi. Keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya bagaikan keutamaannya Allah dari makhluknya. Makanya ini paling utama ya. Kemudian hadis Nabi lagi, man soma Ramadana, man soma min Sya'bana. Barang siapa, langsung aja lah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban satu hari saja ya, minimal satu hari, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Dan dia akan menjadi sahabatnya Nabi Yusuf nanti di surga. Dan Allah juga akan memberikan pahala Nabi Ayub, maksudnya sebagaimana pahala yang sudah diberikan kepada pahalanya Nabi Ayub ya. Nabi Ayub, Nabi Daud ya. Tapi kalau seumpama orang tersebut menyempurnakan semuanya, artinya berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Tuh, jarang ini ya, bulan Sya'ban kan mau bulan Ramadan, ya enggak? Berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Hawwanallahu alaihi sakaratal maut. Allah akan sakaratul maut ya. Allah akan memudahkan orang tersebut ketika sakaratul maut dan akan ditolak dari kegelapan siksa kubur dan akan dimudahkan dari pertanyaan malaikat munkar nakir, dan auratnya akan ditutup oleh Allah nanti di hari kiamat. Di mana di hari kiamat
kita akan dibangkitkan dengan posisi atau keadaan telanjang bulat ya. Pas hari dibangkitkan telanjang bulat. Yang laki-laki gerandal-gerandul torpedonya, yang perempuan kopat-kapit serabinnya. Tapi ketika ini kalau menyempurnakan nih puasa di bulan Sya'ban ya, Allah akan menutupi auratnya. Tuh, seperti itu. Kemudian ini mah faidah tentang huruf la ya. La artinya la siyama ya. La siyama itu apalagi lah. Ini terlalu panjang. Ini ilmu nahwu ini. Nahwu sorof ini. Bapak nggak akan jelaskan. Kemudian sekarang zakat. Ini zakat penting nih. Ya. Zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam. Wajib bagi kita orang muslim untuk mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati. Macam-macam harta yang wajib dizakati adalah yang pertama zakat binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Bapak sudah ngerangkum nih. Dengarkan nih. Zakatnya kambing. Dengerin. Kalau kalian punya kambing 40 misalnya, sudah mencapai satu nisab, mencapai 40, nisabnya 40 ya kambing. Sudah setahun, maka dizakati satu. Umur 1 tahun domba ngerti domba ya? Kalau domba nggak ada, pakai kambing Jawa atau wedus kacang atau apa sih? Dua koplok lain sih. Dua koplok punya. Iya, itu. Umur 2 tahun, awas beda. Kalau domba mah umur 1 tahun, kalau nggak ada domba, pakai domba koplok atau wedus kacang, kambing Jawa yang umur 2 tahun. Beda nih, umur 2 tahun. Itu kalau dombanya 40. Domba 40 zakatnya 1 kambing. Tadi ya kriterianya tadi. Kalau domba 1 tahun, kalau kambing 2 tahun. Kambing Jawa. Kalau domba kalian jumlahnya 121 ekor, maka zakatnya 2 kambing. Terus kalau 201, maka zakatnya 3 kambing. Kalau punya 400, zakatnya 4 kambing. Tadi kriterianya udah ya. Nah, kalau sudah di atas 400, 500, 600, 700, tinggal dibagi 100 saja. 500 bagi 100, 5 berarti 5 ekor. Kalau 1000 dibagi 100, itu 10 gitu ya. Tinggal dibagi 100, berlaku kelipatan. Itu kalau kambing. Sekarang kalau sapi, zakat sapi. Kalau punya sapi 30, ini kalau sudah setahun ya, 30, maka zakatnya 1 sapi tabi. Tabi itu sapi yang baru berumur 1 tahun, anaknya sapi lah, yang masih ngintil-ngintil sama mboknya sapi 1 tahun. Kalau sapinya jumlah 40, maka kalian zakatnya bukan sapi tabi, tapi sapi musina, sapi yang berumur 2 tahun. Kalau sapinya 30, umurnya 1 tahun, zakatnya tuh. Kalau sapinya 40 jumlahnya, zakatnya 1 sapi umur 2 tahun, namanya sapi semusina. Tuh. Sekarang kalau sapinya ada 80, ayo sih, tinggal bagi 40 saja. Berarti zakat 2 sapi yang umur 2 tahun. Kalau sapinya ada 120, contoh ini mah 120, itu boleh dibagi 30, boleh dibagi 40, boleh. Kalau 120 dibagi 30 berarti 4 ekor sapi tabi, 4 ekor sapi yang umur 1 tahun. Kalau dibagi 40 jadi 3 ekor sapi yang umur 2 tahun. Jadi berlaku pembagian 30 dan 40 ya. Itu kalau sapi. Terus onta penting. Takut di sini ada yang jodohnya orang Arab. Misalnya di sini ada yang mau orang Indonesia demes.
mancung ke dalam, udahlah pindah aja ke Arab. Takutnya kalian ada yang jadi bos onta ya, meskipun nggak mungkin ya. Ya mungkin saja sih kalau takdir mah. Kalau onta mah punya 5 ekor onta, udah setahun nih ya. Dijakati oleh kambing satu. Kalau 5 ekor onta satu kambing. Ya, kambingnya kayak tadi kriterianya tuh, kayak tadi ya. Satu domba atau satu kambing Jawa. Obak-obak gitu maksudnya. Kalau ontanya 10, 2 kambing. Ontanya 15, 3 kambing. Ontanya 20, 4 kambing. Ontanya 25, enggak 5 kambing enggak. Ganti pakai onta yang umur 1 tahun. Jadi kambing itu hanya sampai 20. Kalau 20 onta 4 kambing. Tapi kalau udah 25, enggak 5 kambing tapi pakai onta yang umur 1 tahun. Kalau untanya dicari nggak ada, baru. Tapi harus nyari ya, harus nyari. Untanya ada 36, maka jakatnya unta yang umur 2 tahun, bintalabun. Untanya ada 46, jakatnya satu unta yang umur 3 tahun, bintu hikoh ya. Untanya ada 56, jakatnya unta jid'ah yang umur 4 tahun. Untanya ada 76, maka 2 unta bintu labun. Udah ini mah pengetahuan saja lah, panjangan. Itu unta ya. Intinya binatang ternak tadi ya. Jadi sapi, unta dan kambing. Tuh. Kenapa sih dihususkan binatang ternak? Karena Allah banyak sekali memberikan nikmat ya kepada hambanya lewat binatang ternak. Karena binatang ternak bisa diambil dagingnya, bisa diambil kulitnya, bisa diambil, dimanfaatkan cucunya, ya enggak? Kemudian zakat yang kedua, macam zakat yang kedua adalah emas dan perak. Ini emas dan perak. Nanti oh iya, terus yang ketiga, kalau yang punya warung, punya toko, itu harus zakati. Tuh, tijaro. Kemudian rikaj. Zakat rikaj itu harta yang dipendem di bumi sewaktu zaman jahiliyah. Enggak salah orang mah bahasanya harta karun gitu aja lah ya. Ya enggak, nemu harta karun gitu aja. Kemudian ma'dan. Ma'dan itu barang tambang selain emas dan perak, apa aja? Yang digali dalam tanah apa aja? Berarti timah ya, tembaga, apalagi? Nikel. Apa tuh? Batu bara, banyak lah ya, banyak. Mu'sirot. Nah, mu'sirot ini adalah biji-bijian, buah-buahan. Mu'sirot ini lebih kepada yang tidak bercagak, ya, yang tidak ada kayunya seperti padi. Adapun kalau pohon yang ada kayunya. Nah, biji-bijian di sini seperti gandum, padi, jagung, jagung putih, jagung berul. Jagung berul apa nih? Kacang panjang mungkin ya. Dan biji-bijian lainnya. Kemudian buah-buahan. Buah-buahan ini khusus untuk buah kurma dan buah anggur. Ini khusus ya. Selain itu enggak. Maka tidak ada zakat selain hewan yang diumbar, yang dilepas di tanah yang atau rumput yang boleh dimakan. Jadi artinya begini, tidak ada zakat bagi hewan yang dipakani. Kalian misalnya nih punya kambing di kandang, nyari kasih, itu dipakani nggak? Dipakani kan? Itu nggak mau syarat zakat, enggak. Jadi yang dizakati itu, misalnya nih kalian hewan kambing ya, kambingnya tuh makanannya tuh bukan dikasih, tapi kalian makannya tuh di gratis di padang rumput. Jadi nggak mendadak kita ngarit, enggak. Itu ya asaimah tuh ya di apa tuh di padang rumput, diumbar, dilepas.
Jadi gratis. Jadi kenapa harus dijakati? Karena gratis makannya tidak beli. Tapi kalau ada kita ongkos untuk membiayainya, pakannya beli, sampai kita harus beli rumput, ya enggak, nyari susah, itu mah nggak wajib dijakati. Awas beda nih ya, paham nih. Yang wajib dijakati itu adalah yang kambing dilepas tuh, kan banyak yang dilepas ya itu. Tapi kalau jaga-jaga, kalian jaga-jaga nih, aduh saya tuh ya kadang dipakani, kadang dilepas, ya nggak, lebih baik dijakati saja. Jadi jangan eman lah, jangan sayang dengan harta, ya nggak. Karena iyyakum wasodaqota la tazidul abda illa kasrotan fi malihi. Ingatlah, memang itu sedekah. Kan sedekah itu ada sedekatul faridoh, ada sedekatul tatawu. Ya, memang sedekah itu bisa menambah harta. Nah meskipun kita kalau misalnya bingung, aduh ini dijakati nggak nih. Kadang dipakani, kadang-kadang. Tapi banyak juga makan di rumput, dia di padang rumput. Udah lebih baik jakati saja. Jangan eman dengan harta. Insya Allah nanti Allah akan ganti dengan yang lebih, seperti itu ya. Tuh. Sudah jam 5 ya. Ini baru separuh ini ya. Jadi disyaratkan harus 1 tahun ya. Tahun. Baru sampai sini saja lah. Ini belum sampai sini ya, aduh, jauh. Alam shawab al-Fatihah. Sudah bubar aja, kasihan.